Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada. Kembali kita bersua di hari ini Kamis 19 Oktober 2023 bersama saya Maimunah Ismail. Kita kembali bersua di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, untuk setiap hari Kamisnya juga pendengar kami temani bersama ISMI Kabupaten Bengkalis. Ya, tema kita pagi hari ini adalah tema bulan puasa. Ya, bulan bahasa muda santun dalam berbahasa. Nah, pendengar, Anda bisa gabung bersama kami nanti di layanan telepon 082388364742 dan juga bisa kirimkan pesan singkat dan pertanyaan Anda melalui WhatsApp juga dan SMS di nomor yang sama. Dan juga pendengar, untuk diketahui Dialog Negeri Junjungan Menyapa ini Anda bisa saksikan dan dengarkan melalui live streaming Facebook RRI Bengkalis dan juga TikTok RRI Bengkalis ya. Anda bisa kirimkan juga di kolom komentar Facebook RRI Bengkalis pertanyaan Anda pendengar. Juga Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital. Baik pendengar, Bulan Bahasa Muda Santun dalam Berbahasa. Sudah hadir narasumber yang akan menemani kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu Bapak Musa Ismail MPD. Ini merupakan Ketua Divisi Seni dan Budaya Islam ISMI Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi Pak Musa, apa kabar, sehat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehat Bapak ya. Ya. Baik, kita sudah berada di bulan Oktober nih. Rasanya waktu cepat berlalu ya Bapak. Udah 19 Oktober. Betul. Baik. Nah, ini bulan Oktober adalah dikatakan bulan bahasa begitu ya Bapak ya? Ya. Ya, kenapa Pak dikatakan bulan Oktober ini sebagai bulan bahasa? Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dan membahas masalah yang berkaitan dengan bahasa, yaitu bulan bahasa. Sebenarnya yang paling pas adalah bulan bahasa dan sastra. Oke. Kalau menurut sejarah awalnya itu terbentuk pada tahun 1980-an yang diberi nama sebagai bulan bahasa. Yeah. Kemudian nama itu mengalami sedikit perubahan pada tahun 1989 menjadi bulan bahasa dan sastra. Okay. Jadi nama bulan bahasa ini sengaja dikukuhkan untuk melestarikan, mengembangkan dan membina bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan kita sangat beruntung karena punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini tentu punya sejarah yang panjang. Karena bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Sementara itu dulu. Baik, jadi ada sejarahnya ya kenapa bulan Oktober ini dikatakan bulan bahasa dan sastra, begitu ya, betul. Pak Musa. Betul. Nah, sebenarnya tadi yang Bapak sampaikan juga ini sebagai bahasa Indonesia juga ya, bahasa Melayu begitu. Sebenarnya bagaimana nih Pak sejarah bahasa Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini kan terdiri dari kerajaan-kerajaan. Di antaranya adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini dulunya tentu mempunyai sejarah kegebilangan yang besar. Kalau kita baca buku-buku sejarah, dimulai dari Kerajaan Kutai, kemudian ke abad keempat, kemudian berlanjut ke Kerajaan Swarnabumi di Jambi, kemudian yang paling terkenal itu adalah Kerajaan Sriwijaya. Ada yang mengatakan di Palembang, ada juga yang mengkaji Kerajaan Sriwijaya itu ternyata di Kampar. Dibuktikan dengan Candi Moratakus. Terlepas dari persoalan polemik itu, yang jelas Kerajaan Melayu itu mempunyai kerajaan yang besar, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan kemaritiman. Jadi dengan keagungan Kerajaan Melayu ini,
tentu penggunaan bahasa adalah bahasa Melayu. Okay. Kemudian keagungan kerajaan Melayu ini berlanjut ketika menjadi kerajaan di Malaka, Kesultanan Malaka, Imperium Malaka. Nah, ketika perpindahan dari kerajaan Sriwijaya ke Malaka, ini posisinya rajanya sudah beragama Islam. Dengan masuknya Islam, pemerintahan berdasarkan Islam, maka kerajaan Melayu semakin pesat. Dan Malaka ini menjadi pusat yang strategis dalam perdagangan, ekonomi, bahkan hubungan mancanegara. Namun yang hebat di sini adalah keberadaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa mancanegara ketika itu. Pada abad ke-13-14, lebih kurang 100 tahun bahasa Melayu dipergunakan sebagai bahasa lingua franca. Bahasa lingua franca itu artinya bahasa pergaulan, bahasa perdagangan mancanegara. Jadi semua aktivitas sosial, ekonomi, budaya ketika itu yang berkaitan dengan Kesultanan atau Kerajaan Malaka itu harus menggunakan bahasa Melayu. Jadi semuanya ketika itu menggunakan bahasa Melayu. Berarti hal itulah yang menyebabkan juga bahasa Melayu ini sebagai dari dasar bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian ketika Belanda menjajah Indonesia, ada beberapa kemungkinan kalau kita baca dari buku budayawan Indonesia dari Riau, yaitu Bapak U. Hamidi, ada beberapa hal pilihan Belanda dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, mereka punya pilihan menggunakan bahasa Belanda. Tetapi setelah dilakukan, ternyata itu tidak mungkin karena akan mempersulit. Tidak semua bangsa Indonesia ini bisa mampu menggunakan bahasa Belanda. Kedua, menggunakan bahasa suku-suku di daerah juga tidak mungkin. Jadi alternatif yang ketiga adalah pilihan Belanda dengan diwakili oleh Gubernur Jenderal Rokusen dari Belanda. Beliau berkeliling ke Pulau Jawa dan sebagainya, sehingga bersimpulan bahwa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang kedua selain bahasa Belanda. Nah, dari sinilah titik tolak. Pilihan ini ternyata menjadi bumerang bagi Belanda. Ternyata melalui bahasa Melayu ini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Karena bahasa Melayu ini sudah mendarah daging, sehingga menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dan itulah cikal bakal akhirnya muncullah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu, dengan naskah yang aslinya. Sebenarnya ini mungkin banyak orang yang tidak tahu nih. Naskah aslinya pada poin ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Naskah awalnya. Dan itu dikonsep oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini kita tahu bahwa beliau itu sejarawan, budayawan, negarawan dari Minangkabau. Jadi dalam buku yang saya baca, bahwa beliau ini memberikan dua kemungkinan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tetapi beliau lebih memilih bahasa Melayu karena beliau lebih paham bahwa bahasa Melayu ini akan mengalami perkembangan. Kemudian bahasa Melayu ini sederhana, tidak memiliki tingkatan-tingkatan, mudah beradaptasi gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara pada Kongres
bahasa Indonesia yang pertama di Solo. Beliau mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Oke. Ya, demikian. Nah, tadi Bapak mengatakan ini kan ada dalam naskah Sumpah Pemuda ya, yang mengatakan bahasa kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bahasa persatuan itu bahasa Melayu begitu ya. Nah, ini awalnya ini kapan nih mulai berganti dengan naskah yang sekarang kita ketahui yaitu bahasa Indonesia begitu, Pak Musa? Ya, terima kasih. Dalam sejarah itu, dalam buku yang saya baca itu, ketika para pemuda sebelum tanggal 28 itu menetapkan Sumpah Pemuda, ada rapat khusus, diskusi khusus ketika Muhammad Yamin memberikan konsep ini. Jadi ada salah seorang pemuda titik-titik Tabrani gitu, Tabrani, nama depannya saya lupa. Beliau memberikan hujah yang pertama tanah air Indonesia kan, yang kedua bangsa Indonesia. Alangkah baiknya yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Jadi ketika itulah muncul istilah bahasa Indonesia. Jadi masuk logika juga, karena dari poin pertama, poin kedua itu kan menggunakan Indonesia. Akhirnya usulan pemuda tersebut diterima oleh rapat itu sehingga berubah menjadi bahasa Indonesia. Baik. Nah, ini sejarahnya begitu ya, Pak Musa. Tapi perlu saya tegaskan bahwa generasi milenial harus tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Berasal dari bahasa Melayu Riau begitu ya. Nah, ini apa sih Pak sebenarnya bahasa dalam pandangan budaya Melayu? Nah, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan sejarahnya dan pentingnya bahasa begitu. Silakan. Terima kasih. Yang jelas kita ambil petikan sedikit. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Baik. Itulah dasar awal tentang bahasa. Jadi bahasa ini sebenarnya berkaitan dengan, pertama, kalau kita ketahui secara umum bahasa ini sebagai alat komunikasi, itu tidak bisa kita pungkiri, semua orang mengetahui itu. Karena tanpa bahasa, baik bahasa lisan, bahasa tulis maupun bahasa isyarat, tanpa bahasa ini tak mungkin kita berkomunikasi. Yang kedua, bagi bangsa Melayu, bahasa itu merupakan jati diri. Dari situlah orang tahu bahwa seseorang itu jati dirinya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Secara psikologis orang bisa menentukan kejiwaan seseorang melalui bahasa yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan cermin diri. Jadi dia merupakan pantulan siapakah orang yang berbicara, bisa kita nilai dari bahasa yang digunakan. Baik. Nah, jadi memang sangat penting bahasa ini. Saya pikir bukan hanya kita di Indonesia, tetapi juga di dunia-dunia yang lain. Bahasa ini sangat penting untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan. Apalagi bahasa Melayu yang juga mudah dimengerti begitu ya, betul, Pak Musa. Nah, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, kita masih di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Anda bisa gabung di 082388364742 dan juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di Facebook RRI Bengkalis. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan kita break sejenak ya Pak Musa, nanti akan kembali sesaat lagi. Kita bersama kami di 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, kita kembali bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pendengar, untuk pagi hari ini ya tema kita Bulan Bahasa Muda Santun dalam Berbahasa. Nah, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Bisa kirimkan
pertanyaan Anda ya melalui WhatsApp ataupun juga SMS kami pendengar. Baik Pak Musa, ini sudah ada pertanyaan ya dari Widya melalui WhatsApp, mau bertanya sebagai generasi milenial apa yang bisa dilakukan dalam memperingati bulan bahasa. Ini apa saja contohnya? Silakan. Terima kasih Pak Musa. Widya ya. Widya. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Widya. Apa yang harus dilakukan generasi milenial terutama dalam bulan bahasa. Sebenarnya bulan bahasa ini saya katakan lagi sebagai upaya untuk melestarikan, mengembangkan dan membina bahasa Indonesia. Banyak hal yang bisa dilakukan terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi untuk mengembangkan, membina dan melestarikan bahasa Indonesia ini khususnya di bulan bahasa. Misalnya bisa dilakukan melalui berbagai sayembara bahasa dan sastra Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kearifan lokal kita. Kita bisa mengembangkan bermacam sayembara tadi, misalnya sayembara berbalas pantun, sayembara membaca gurindam, sayembara senandung syair, sayembara menulis cerpen, kemudian berbagai sayembara yang lain yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Di samping itu juga bisa kita lakukan seminar-seminar keilmuan mengenai bahasa dan sastra Indonesia. Dan ini yang nampaknya sekarang sangat kurang, terutama kita di Bengkalis. Kalau ingin meningkatkan marwah Bengkalis ini memang harus kita tingkatkan dari segi seni dan budaya. Dan ini juga sesuai dengan visi Kabupaten Bengkalis, yaitu bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera. Baik. Nah, barangkali juga ini ya sebenarnya mungkin bisa dikatakan mahasiswa ataupun generasi milenial mereka tidak mau untuk melakukan sayembara ataupun seminar-seminar. Mungkin perlu juga dukungan dari pihak-pihak terkait begitu, Pak Musa. Ya, betul. Dukungan-dukungan ini bisa saja dari internalnya pihak kampus, prodi, dosen-dosennya atau bahkan ketua kampus. Kalau kita ada di Politeknik Negeri Bengkalis, ada STAI Negeri Bengkalis, ada STIE kan dan sebagainya. Ini bisa meramaikan itu gitu. Kemudian dari pihak-pihak luar atau eksternalnya juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan untuk melestarikan, membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Gitu. Baik. Nah, terkait tema kita ini, bulan bahasa muda santun dalam berbahasa. Bukan berarti ini yang tua nggak santun berbahasa ya, Pak? Betul. Pak Musa. Nah, ini sebenarnya apa sih santun berbahasa itu, Pak? Ya, terima kasih. Tadi sudah saya bacakan karya Pak Tenas Effendi tentang santun tadi ya. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya, elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Jadi ada kata santun di situ. Santun itu membuat kita menjadi elok gitu. Kalau kita baca santun ini berkaitan dengan aib. Aib, malu. Kemudian berkaitan dengan adab dan juga adat. Kalau kita telusuri dalam buku Bustan Al-Katibin karya Raja Ali Haji, kita tahu Raja Ali Haji ini sebenarnya pendiri, pengembang bahasa Indonesia sebenarnya. Beliau yang pertama. Dalam buku beliau itu yang ditulis pada abad ke-19, pada tahun 1800-an, itu beliau mengatakan bahwa adab dan sopan itu bermula dari tutur kata. Saya ulangi, adab dan sopan itu bermula dari tutur kata. Kemudian baru kelakuan. Jadi ada kaitan antara tutur kata, yaitu bahasa, kemudian
kelakuan atau perangai tingkah laku kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan santun. Santun. Ya, dari santunnya berbahasa kita juga bisa menilai kepribadian seseorang, begitu ya, Pak Musa. Nah, Pak Musa, ini juga ada pertanyaan nih. Tadi kan Bapak juga mengatakan untuk sebagai contohnya dalam bulan bahasa ini mengadakan seminar ataupun sayembara begitu ya. Ini ada pertanyaan dari Dona. Nah, ini bertanya kapan ISMI mau mengadakan seminar-seminarnya, Pak? Ini pertanyaan juga nih. Ini juga sebagai peran ISMI juga nih. Betul, baik sebagai ini ya untuk memberikan edukasi juga kepada generasi milenial kita begitu. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ini sebenarnya menjentik ISMI sebenarnya secara umum, bukan hanya kepada bidang-bidang tertentu. Dan ini yang jelas bisa dipikirkan oleh secara bersama oleh kawan-kawan pengurus ISMI, dan bukan hanya ISMI, bisa juga dari kampus-kampus, dari organisasi-organisasi tertentu, dari instansi tertentu yang peduli dengan pelestarian pengembangan bahasa Indonesia ini. Baik. Ini melalui TikTok juga kita ada nih Pak bertanya ya. Ini bertanya bagaimana dengan zaman sekarang. Nah, bagaimana nih Pak dengan zaman sekarang dengan penggunaan bahasa begitu? Ya betul. Silakan. Memang bahasa ini kan satu di antara bahasa ini hakikatnya dinamis. Bahasa itu dinamis dan terus berkembang. Ada bahasa-bahasa tertentu dia akan mati, kata-kata tertentu juga dia akan menjadi klise, tetapi suatu saat nanti dia akan muncul lagi dan terus berkembang. Kemudian ada juga yang semakin tenggelam, bahkan mati gitu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini terutama melalui media sosial berkaitan dengan bahasa Indonesia, di satu sisi kadang-kadang kita memang prihatin karena bahasanya, kalau kita lihat dari upaya pembinaan pelestarian, kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang kurang memperhatikan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Kemudian kalau kita lihat dari sisi santunnya juga, kita lihatlah masing-masing milenial kadang-kadang mengomentari sesuatu isu, kadang-kadang bahasanya juga kurang santun gitu ya. Memang ini harus menjadi perhatian serius karena itu tadi adab itu kan yang paling tinggi. Kalau adab bertutur kata atau bahasa kita yang tidak elok, maka itu akan berpengaruh pada kepribadian, pada tingkah laku. Jika hendak mengenal orang berbangsa atau berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Itu Gurindam 12, pesan Gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji sebagai karya sastra, itu sangat luar biasa. Itu menjadi pedoman sebenarnya untuk generasi milenial gitu. Baik. Nah, ini pertanyaan juga nih dari Marsi. Nah, ini bagaimana generasi milenial Pak yang sering menggunakan bahasa gaul atau istilah zaman anak sekarang? Baik, silakan. Penggunaan bahasa gaul, ada istilah bahasa prokem, kemudian ada macam-macam istilah bahasa sekarang. Sebenarnya tidak masalah, sebab kita bahasa Indonesia ini kan ada semboyan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus memisahkan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik itu berada dalam lingkup untuk saling paham. Apabila sudah saling paham, maka bisa dikatakan sebagai bahasa Indonesia yang baik. Tetapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Tetapi dalam lingkup tertentu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar, insya Allah dia sudah pasti baik. Yang benar ini bukan hanya saling paham atau saling memahami, tetapi kaidah-kaidah bahasanya benar, baik secara tulisan atau secara lisan,
penggunaan misalnya penggunaan tanda baca atau punktuasi dan sebagainya itu harus benar gitu. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan Pak dari Diki ya di Dumai. Nah, kami di kampus-kampus sering melakukan seminar. Kalau bisa Ismi hadir juga Pak, mungkin bisa sebagai narasumber. Nah, ini bagaimana nih? Ini mau ngundang kayaknya ya. HB kan banyak di Dumai juga ada. Silakan saja kalau mahasiswa ingin membuat seminar-seminar, silakan saja undang-undanglah yang lebih mempunyai kompetensi untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia gitu kan. Tidak masalah, itu kegiatan yang bagus. Itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa Bulan Bahasa dan Sastra ini semestinya diramaikan dengan kegiatan pembinaan pelestarian bahasa dan sastra Indonesia. Kalau tidak dilakukan itu ya kita senyap-senyap saja kan. Tapi tidak artinya dalam hanya bulan Oktober ini saja ya Pak Musa ya. Betul. Untuk waktu-waktu berikutnya juga kegiatan ini sangat mengedukasi dan bermanfaat, terutama bagi generasi milenial kita. Betul. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita berbicara mengenai bahasa. Dan anak-anak zaman sekarang juga banyak nih bahasa-bahasa keren, bahasa-bahasa singkatan yang seperti Pak Musa sampaikan. Mungkin kalau lingkungan mereka tahu, mengerti, tapi lingkungan kita yang bisa dikatakan nggak mengerti begitu ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, dan juga Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda pendengar di nomor pertanyaan kami di 082388364742. Baik, Pak Musa, kita break sejenak, nanti akan kembali setelah lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita masih bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Pendengar masih bersama Bapak Musa Ismail MPD, merupakan Ketua Divisi Seni dan Budaya Islam ISMI Kabupaten Bengkalis. Nah, Bulan Bahasa Muda Santun dalam Berbahasa. Nah, ini juga sudah pertanyaan nih Pak Musa. Ini pertanyaannya dari Aling di Bengkalis. Nah, katanya saya pikir generasi kita sudah bagus Pak jika dibandingkan negara jiran yang banyak tak bisa berbahasa Melayu sebagai bahasa negaranya, seperti keturunan Cina, India di sana mereka hanya tahu bahasa Cina dan India saja. Nah, ini bagaimana nih? Barangkali juga untuk memperkenalkan bahasa Melayu juga ya kepada keturunan-keturunan lain begitu. Silakan Pak Musa. Terima kasih Aling, pertanyaan dan tanggapannya. Memang kenyataannya seperti itu. Tetapi apa yang ditanggapi oleh Aling ini juga harus kita cari kebenarannya gitu kan. Apakah betul atau apakah benar suku-suku tertentu di negara jiran itu memang tidak bisa menggunakan bahasa Melayu atau bagaimana. Kalau di Singapura kalau Singapura itu kan sudah berubah drastis gitu. Tapi kalau Malaysia saya pikir kalaupun ada itu juga tidak banyak mempengaruhi bahasa Melayu. Mereka tetap menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu merupakan bahasa pengantar, sama kita bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa persatuan. Jadi mau tak mau harus menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang-bidang resmi, di lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, juga tidak yang seperti yang Bapak Musa sampaikan tadi, mungkin barangkali tidak semua keturunan lain ya yang tidak mengerti bahasa Melayu, karena Melayu negara jiran yang kita cuma sedikit saja bedanya nih. Kalau kita bilang kemana. Sebenarnya itu tadi kan. Sebenarnya kalau kita beranjak dari sejarah, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Malaysia gitu. Yang ada cuma satu, bahasa Melayu. Cuma Melayunya agak berbeda dialeknya sedikit ya Pak ya. Karena dulu kan kerajaan Melayu itu kan satu, gitu. Budayanya satu, yaitu kerajaan Melayu, Johor, Riau, Lingga itu kan satu dulu. Namanya kerajaan Melayu. Dan itu setelah masalah politis, yaitu penjajah Inggris dan Belanda terpisah gitu, melalui perjanjian London atau Traktat London itu kalau tak silap tahun 1824. Maka secara politis terpisahlah
kerajaan Melayu karena Inggris dia mengambil Semenanjung. Sementara Belanda mengambil di Indonesia, termasuk Riau. Jadi Riau ketika itu terpisah gitu kan. Baik. Nah, silakan pendengar di 082388364742 Anda juga bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui komentar di Facebook RRI Bengkalis dan juga TikTok RRI Bengkalis. Ya, Pak Musa, tadi kan Bapak sudah menyampaikan beragam penjelasan pentingnya bahasa dalam pandangan budaya Melayu. Nah, ini sesuai tema kita santun ya, santun berbahasa dalam karya sastra dan tunjuk ajar Melayu. Ini bagaimana nih, Pak Musa? Kalau kita lihat dari pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Baik. Pertama, santun berbahasa dan dalam sastra Melayu. Artinya bahwa berkarya sastra itu harus santun gitu. Pengertian kedua, ada nilai-nilai kesantunan yang dapat kita ambil dari karya sastra, termasuk karya sastra Melayu. Karya sastra Melayu ini kan yang paling terkenal kalau kita lihat-lihat, telusuri literasinya itu ya pada abad 18-19 itu melalui Raja Ali Haji dan kawan-kawan. Makanya saya selalu mengutip Gurindam 12. Itu saya katakan tadi. Sudah saya sampaikan tadi, hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi bahasa. Budi bahasa berbangsa. Berbangsa di sini bukan hanya menunjukkan suatu negara, bisa juga menunjukkan suatu kaum. Kalau kita rendahkan lagi, bisa menunjuk pribadi seseorang. Bangsa kalau orang Melayu itu bangsa. Itu menunjuk pribadi seseorang gitu. Jadi dia lebih menjurus kepada kepribadian. Jadi melalui bahasa itu tadi dapat kita lihat bangsa orang ini seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, kalau kesantunan dalam tunjuk ajar Melayu? Dan tadi dalam karya sastra Melayu itu sangat banyak nilai-nilai kesantunan. Kalau kita telusuri dari puisi karya sastra lama, misalnya puisi lama, syair, pantun, gurindam, itu kan sungguh luar biasa itu. Bahasa-bahasa pantun, bahasa-bahasa syair, bahasa-bahasa gurindam tadi, itu nilai kesantunan berbahasanya sangat tinggi. Jadi tak heran kalau pantun ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai budaya kita kan, khususnya budaya kita Indonesia, Melayu dan sebagainya, sebagai budaya yang tak benda, karena nilai-nilai kesantunan di dalam pantun itu sungguh luar biasa. Kemudian dalam tunjuk ajar Melayu juga demikian. Tunjuk ajar Melayu ini sebenarnya pada dasarnya juga karya sastra gitu. Tunjuk ajar Melayu ini dihimpun oleh sastrawan budayawan Riau yang sangat terkenal, almarhum Tanas Effendi, dengan usaha yang gigih. Lebih kurang hampir 1000 halaman. Beliau menuliskan kembali tunjuk ajar Melayu itu yang mengandung nilai-nilai luhur, kesantunan yang luar biasa tentang kepemimpinan, tentang alam, tentang mendidik, tentang ketuhanan, kemanusiaan dan sebagainya. Cuma sayang, tunjuk ajar Melayu yang sudah ditulis ini banyak tidak sampai ke tangan generasi milenial gitu. Nah, sehingga mereka tidak tahu tunjuk ajar itu. Yang dapat kita lihat hanya sebagian kecil yang ada di internet, di Google gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus cari karena itu tadi bisa saja ini masih ada dijual di toko-toko buku tertentu secara online. Dan kita harus cari itu, kemudian kita bisa sebarluaskan dengan berbagai teknologi digital saat ini gitu. Misalnya kita kutip syair tertentu, tunjuk ajar tertentu, masukkan ke dalam TikTok, masukkan ke Facebook dan sebagainya untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi yang lain
sehingga itu terus tersebar dan terbina gitu. Baik. Nah, ini juga merupakan peran kita bersama begitu ya Pak betul. Musa. Nah, tidak hanya barangkali ini kaum milenial yang tidak mengetahui hal itu, kita ataupun para generasi iya dulunya juga bisa ini ya, generasi sebelumnya tidak mengetahui hal ini begitu ya Pak Musa ya. Nah, baik. Nah, pendengar di 0823884742 Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Nah, tadi kita sudah mengetahui ini bagaimana ada nilai kesantunan ya. Santun berbahasa dalam karya sastra dan tam tunjuk ajar Melayu. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak? Ada Pak? Komunikasi. Pertama, ada istilahnya bahasa mendaki. Bahasa mendaki ini artinya bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tinggi secara umur, kemudian secara hubungan kepangkatan atau kedudukan. Jadi kata Tenas Effendi di dalam Tunjuk Ajar Melayu, apa tanda orang arif bijaksana? Kata dia, tahu memilih dan merangkai kata. Jadi bukan hanya merangkai kata, tetapi tahu memilih. Memilih apa? Memilih kata-kata. Nah, kalau istilah sekarang orang sering menggunakan kata diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang tertentu yang kedudukannya lebih tinggi, kemudian lebih tua, maka kita harus menggunakan secara mendaki. Ingat kan? Tante, pakcik, makcik, pak ngah. Itu bahasa yang berkaitan dengan kekerabatan atau selereng, melereng atau semenda. Yang ketiga, bahasa mendatar. Bahasa mendatar ini bahasa yang kita gunakan dengan teman-teman sebaya. Teman-teman sebaya. Jadi dia agak lebih luas, lebih santai karena hubungan sebaya tadi, seumur itu. Nah, yang terakhir yaitu bahasa menurun. Nah, bahasa menurun ini bahasa yang dipakai kepada yang lebih rendah, yang lebih kecil, lebih muda, gitu ya, muda. Yang lebih muda, bukan rendah derajatnya gitu ya. Yang lebih muda, yang lebih dalam artian lebih muda umurnya, betul, usia. Betul. Jadi ada hormat, kemudian ada menyayangi. Jadi itu suatu hal yang sangat dianjurkan dalam budaya Melayu yang berlandaskan Islam. Yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Nah, jadi itu terangkum dalam panduan kita santun dalam berbahasa, khususnya dalam budaya Melayu, dan itu sebenarnya bisa diterapkan dalam bahasa apapun. Nah, jadi juga ini harus paham dan mengetahui ini bagaimana santun dalam menggunakan berbahasa Melayu begitu ya Pak. Ini sesuai dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada 4 yaitu bahasa mendaki, melereng, mendatar, dan menurun. Ini sesuai dengan barangkali juga sesuai dengan usianya. Kalau kita berbicara usianya lebih muda dan lebih tua, dan ini tentu memiliki bahasa-bahasa yang santun dan juga bisa dipahami. Kemudian kita juga kadang-kadang sangat terpengaruh dengan emosi kan. Bahasa ini kan sangat terpengaruh dengan emosi. Nah, bagaimana kita mengontrol atau mengawasi emosi kita sendiri juga sangat dianjurkan. Misalnya kata-kata yang tidak senonoh itu kan harus kita tahan gitu kan. Kalau secara emosi kan juga berlawanan gitu. Dan ini juga ditulis oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 yang mengatakan, jika berkata tidak senonoh, jika mulut berkata kotor, jika suka berkata-kata kotor, maka mulutnya itu ketor. Ketor. Ketor itu kan bahasa klasik Melayu klasik yang sangat indah sebenarnya. Orang banyak tak tahu arti ketor. Nah, ketor itu
sebenarnya tempat peludahan. Nah, seperti tempat peludahan. Oh iya, kita kalau ini bahasa Melayu saya sering pernah dengar ketou. Nah, ketou. Ketou. Betul. Tempat Nah, meludah. kita bayangkanlah Okay. orang yang suka bercakap kotor ditamsilkan dengan tempat peludahan seperti apa tuh? Oke. Itu tunjuk ajar yang luar biasa kan? Iya. Jadi juga harus berhati-hati dalam berbicara. Betul. Begitu ya. Nah, karena kalau omongan yang kata-kata yang sudah kita ucap ini susah sekali untuk menariknya lagi ya Pak betul, Musa ya. betul. Apalagi sih kalau sampai menyinggung perasaan orang lain, menyakiti dan lain sebagainya. Tentu juga kita harus berpikir dulu sebelum berucap begitu. Ya. Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan kita masih di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kami akan hadir sesaat lagi untuk Anda pendengar. Kita masih bersama pendengar di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Peran dari tenaga pendidik kita di Kabupaten Bengkalis bisa dijadikan sebagai muatan lokal begitu ya, betul, Pak betul. Musa. Ya. Nah, Terima kasih. Memang kalau kita larikan ke dunia pendidikan atau lembaga pendidikan, ya, pembelajaran apapun, saya ulangi, pembelajaran apapun, artinya mata pelajaran apapun, itu bisa dikaitkan dengan sastra ya, dan tunjuk ajar Melayu. Tunjuk ajar Melayu ini bagian dari sastra, gitu ya. kan? Dan itu memerlukan inovasi dan kreativitas dari pendidik secara individu untuk mengembangkan pembelajarannya melalui bidang sastra termasuk tunjuk ajar Melayu. Mengaitkan materi-materi tertentu dengan memadukan pembelajaran matematika gitu. Baik. Dan itu ternyata bisa. Siswa punya kreativitas yang sungguh luar biasa. Baik. Kemudian guru tadi punya inovasi, kreativitas yang tinggi sehingga itu bisa dilakukan dengan baik. Saya yakin itu. Baik, ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Haris Riyadi. Nah, ini melalui Facebook kita. Komentarnya bertanya, bolehkah pengucapan dialek Melayu sebagai dialog sebagai perwujudan P5 di lembaga pendidikan dan kantor? Mohon tunjuk ajarnya. Nah, ini pengucapan dialek Melayu nih dalam dialog sebagai perwujudan P5. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Perwujudan P5. P5 ini berkaitan dengan kurikulum merdeka nih. Oke, P5 baik. ini berkaitan dengan penguatan profil. Nah, ini ada juga tanyaan juga ini pertanyaan juga ya dari ini komentar juga melalui Facebook kita. Tapi sebelumnya dari pemerintah harus memikirkannya. Nah, 2 pertanyaan nih Pak, silakan. Ya. Baik. Yang pertama masalah P5. P5 ini kan berkaitan dengan pengantar berkaitan dengan pendidikan gitu. Yeah. Jadi kalau kita berada di dalam instansi pendidikan, jenjang pendidikan atau lembaga pendidikan, itu kita berada dalam situasi resmi. Dalam situasi resmi, bahasa pengantar yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Mengenai dialog Melayu atau dialog daerah tertentu yang dipakai untuk menyelingi tidak masalah, karena itu bisa memperkuat atau bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peserta didik. Saya pernah ditanya oleh guru yang berada di Rupat Utara, ketika beliau mengajarkan di suatu jenjang pendidikan, beliau mengatakan, Pak, kami kesulitan menggunakan bahasa Indonesia, katanya. Karena anak-anak di sana itu lebih kental menggunakan bahasa daerah. Tidak masalah, yang penting tetap belajar atau melanjutkan pendidikan keluar gitu. Sehingga amat sulit untuk berkomunikasi dengan daerah-daerah yang lain. Kemudian yang kedua, berkaitan apa tadi itu? Tunjuk ajar Melayu. Sebenarnya Tanjung. lebih menciptakan atau mengajarkan soal adab dan kesantunan ketika berbahasa. Sayangnya kita tidak dapat berbuat banyak untuk hal seperti ini. Pemerintah juga harus memikirkannya. Nah,
peran kita semuanya sama sebenarnya. Kalaupun lebih, pemerintah mungkin lebih. Kita harus mengakui bahwa kita ini bangsa Indonesia. Selama kita mengakui kita ini bangsa Indonesia, bangsa Melayu, kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan, membina tunjuk ajar Melayu, membina bahasa dan sastra Melayu Indonesia. Terus mengembangkannya dan melestarikannya dari berbagai sudut, dari berbagai titik kemampuan. Kemampuan kita di bidang apa? Gunakan kemampuan kita itu untuk terus mengembangkan tunjuk ajar Melayu, karya bahasa dan sastra Indonesia. Baik. Nah, saya ingin menyampaikan satu lagi tunjuk ajar Melayu oleh Pak Tenas Effendi yang berkaitan dengan bahasa, bulan bahasa, kemudian santun. Apa tanda orang yang bijaksana? Tahu memilih merangkai kata. Apa tanda orang yang terpuji? Bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Apa tanda orang yang terbilang? Bahasanya elok, maknanya terang. Tanda orang yang berpikiran luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Apa tanda orang bertuah? Budinya halus, bahasanya indah. Semoga kita selalu memperhatikan kesantunan dalam berbahasa, juga dalam bertingkah laku. Demikian dan terima kasih. Oke, ini juga terakhir Pak, ada komentar juga nih melalui Facebook RRI kita. LAM juga harus berperan dalam hal ini. Nah, ini jelas. Baik nih, mungkin ada kolaborasi juga ya ISMI dan LAM ya. Tak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa lembaga tertentu, tidak bisa instansi tertentu, karena ini adalah bangsa gitu ya. Bangsa harus dilakukan secara bersama-sama. Oke. Baik. Terima kasih pendengar yang sudah gabung bersama kami di pagi hari ini dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama ISMI Kabupaten Bengkalis ya. Baik, Pak Musa, kita sudah di penghujung suah. Terima kasih sudah hadir juga dan memberikan edukasi juga ya bagi kita masyarakat Bengkalis. Dan pendengar, kami cukupkan sampai di sini untuk dialog kita bersama ISMI Kabupaten Bengkalis bersama Musa Ismail MPD, Ketua Divisi Seni dan Budaya ISMI Bengkalis ya. Ini Ketua Divisi Seni dan Budaya Islam ISMI Bengkalis. Dan saya Maimunah Ismail pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar sudah bersama kami dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Menyapa hari ini Kamis 19 Oktober 2023. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.